Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kala, sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Raja Sinun bagian part 2 yang ditulis oleh Simple Man. Seperti biasa ya sobat, Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke kisahnya. Dari sebuah pintu kamar yang terbuka, Septi mendengar suara anak kecil yang tertawa, diikuti telapak kaki yang terlihat berlari menjauh. Septi yang melihatnya awalnya berpikir itu adiknya. Tapi setelah dia memanggil-manggilnya, suara tertawa itu menghilang, lalu lenyap. "Dek," panggil Septi lagi. Hening, tak ada suara siapapun. Septi kemudian kembali melihat kertas berwarna merah itu sekali lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya dia merobeknya. Setelah itu, Septi merangkak keluar dari bawah kolong ranjang. Sewaktu Septi akhirnya berhasil keluar dengan susah payah, pandangan matanya yang pertama melihat ke atas langit-langit kamar. Dengan keringat di kening, tiba-tiba Septi dikejutkan dengan kemunculan kepala wanita tua. Seperti nenek-nenek berambut panjang keriting menyeringai kepadanya. Sosok wanita yang Septi lihat ini seperti wanita tua biasa pada umumnya, kecuali matanya yang melotot melihat ke arah Septi. Dengan senyuman yang terbuka memamerkan bagian-bagian hitam giginya. Septi yang melihat wajah mengerikan itu lalu melesat masuk ke dalam kolong ranjang. Septi tidak tahu siapa wanita tua itu. Dia juga tidak mendengar seorang masuk ke dalam rumahnya, apalagi ke kamar ibunya. Tapi jika ada orang yang berani melakukan itu, pastilah orang sinting yang entah apa tujuannya masuk ke rumah ini. Septi bersembunyi, tubuhnya gemetar hebat. Dia hanya berharap wanita tua itu pergi, karena satu-satunya jalan bagi Septi untuk keluar dari keadaan ini adalah dia merangkak dari kolong ranjang, lalu berlari secepat mungkin keluar dari rumah ini. Masalahnya adalah, bagaimana kalau wanita sinting yang Septi lihat menangkapnya? Sementara ketika Septi sedang bersembunyi ini, tak ada pergerakan wanita tua itu mencari atau mengejar-ngejar dirinya. Namun, Septi bisa mendengar dengan sangat jelas kalau wanita itu sedang berkidung sambil membuat suara yang tidak jelas runtutannya, seperti suara benda bergesek. Anehnya, rasa-rasanya Septi pernah mendengar suara itu. Tapi di mana? Saat gadis itu masih terjebak di bagian kolong ranjang, saat itu juga dia kemudian menyadari kalau suara gesekan itu seperti rambut yang digaruk-garuk saat seseorang mencari kutu. Septi merangkak keluar. Di atas lantai keramik yang dingin, Septi merangkak menyusuri sejauh yang dia bisa untuk menuju ke arah pintu. Tapi suara gesekan terdengar semakin keras. Septi berhenti sejenak, lalu menyempatkan diri untuk menoleh melihat ke arah ranjang milik ibunya. Di mana dia menemukan wanita tua itu? Sedang dalam kondisi terbaring sambil menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Dan tak lama kemudian, dari bola matanya yang sisa hitam tinta, Septi melihat wanita tua tertawa kecil. Suaranya seperti mengikik, dan warna hitam yang ada pada giginya rupanya tak lain adalah darah yang sudah kering. Septi seketika berlari keluar dari dalam rumah. Tapi seperti kebetulan, Septi melihat ibu dan kedua adiknya baru saja pulang. Dan sewaktu mereka menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, ibunya bertanya, "Ada apa?" Dan Septi menunjuk wanita tua di kamarnya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksanya. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di sana, kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan, kalau di atas ranjang itu, dia melihat wanita pesakitan itu sedang berbaring di sana. mengikik
sambil melotot ke arahnya. Tapi tak ada yang bisa Septi buktikan, karena faktanya memang tidak ada siapapun yang ada di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan pintu kamar ibu, melihatnya. Dan dari dalam kamar tertutup itu, Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk, seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan-kejanggalan mulai satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun, yaitu Dio. Biasanya saat jam menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi suatu hari, Dio justru berdiri di pintu kamar ibu. Sewaktu Septi bertanya kepada anak itu, alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah memelas, Mbah Nung, begitu berulang-ulang kali. Septi pun mendorong pintu kamar di mana di dalam ruangan itu, ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong, di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara-suara anak-anak seperti berlari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan pada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2, yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah, Septi serasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Septi menceritakan hal ini kepada Pras, yang melihatnya dengan sorot nampak berpikir. Semua yang Septi rasakan, dia keluarkan kecuali persoalan tentang kertas merah yang dia temukan. Yang anehnya, saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu akan mampir. Kejanggalan lain yang Septi temukan setiap mau maghrib, dan Septi baru saja pulang dari tempat kerja. Dia akan melihat sepasang suami istri paruh baya seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa ada sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Septi. Sayangnya, semua itu harus ditolak, karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah hak milik mereka. Sampai suatu hari, Septi mendengar suara pintu kamarnya tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ngetuk, dengan intonasi suara yang pelan. Tok tok tok, 3 kali dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Anehnya, sewaktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari. Hanya saja, saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi. Dan pada suatu malam, ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Tok tok tok. Anehnya, terkhusus malam ini, ketukannya terus-menerus terdengar. Selalu 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempat tidurnya. Dia berjalan mendekat ke arah pintu, tempat ketukan itu masih memanggil-manggil dirinya. Tok tok tok. Tak lama, Septi menarik pintu itu perlahan-lahan. Dan lagi-lagi, tidak ada siapapun yang Septi lihat, kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya. Blar! Membuat Septi terhenyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan paginya, Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai perentelan sepeda lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya.
Masalahnya, Septi tidak tahu keluarga mana pemilik benda-benda ini. Karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya ini. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik, lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Septi menemukan sesuatu, seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa persegi panjang itu dengan susah payah. Mereka janggal dengan peti-peti kayu itu. Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja, di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan di antaranya, ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga Septi menghubungi Pras dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab. Hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja. Dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu, Septi kemudian menjadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu, apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya lebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu, manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal ini, Septi kemudian baru menyadari kalau sejak tadi ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak, lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya. Saat Pras yang juga merasa merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi, tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengutuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Dio, Andre, Bu, Septi masuk yo." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Dio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi. Maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu." Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, tapi wanita itu tak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka saat tak lama. Kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras, yang akhirnya dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja, tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya, Septi lulus sekolah tepat waktu sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan dua putranya, dan lagi dia dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu.
Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar patut dicurigai. Namun, melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi, Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakkan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersama dengan putrinya. Ya, Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela-sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melibat baju saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendirian. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi anehnya, suara di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjajakan kaki di lantai. Rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri pun mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghembus-hembuskan nafas. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya. Sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya. Dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kali melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bagian bawah almari terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa mematung sewaktu melihatnya, namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu. Dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Bu Nuri tahu. Wajahnya tak memiliki kulit pelapis selain bagian daging yang berlumuran darah. Tapi bola matanya masih utuh dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu, Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi, Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, yaitu putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, yaitu Dio, menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kepada Dio menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur. Tapi, bocah itu masih saja berdiri di sana. Bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela. Dan tak lama kemudian, bocah itu berkata, "Bu, ono ong, ang unu." Atau, bila diterjemahkan artinya adalah, "Bu, ada orang di situ." Bu Nuri yang bingung pun mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ada berjalan untuk memeriksa. Memang, ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri. Dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya, Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Ia memegang bahunya, berniat menariknya ke atas ranjang, tapi beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio katakan tadi. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat, di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat Bu Nuri.
Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana, tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tak diketahui. Lain hari, lain kejadian. Sejak dulu, Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar, dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya, seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dio iat bu, ang amal," atau artinya adalah, "Dio lihat bu di kamar." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari, Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur. Sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya, maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memeragakan sekali lagi persis saat lehernya dililit tali. "Ibu, nenek keantung." Atau artinya adalah, "Ibu, itu, ada nenek-nenek kegantung." Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelibatan bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah. Malam harinya, Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeritan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri mulai sadar. Rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja, baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini. Sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang-orang tidak dikenal warawiri lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbah Gimah. Namun, saat ditanya lebih jauh siapa itu Mbah Gimah, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambutnya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya, apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu. Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjak rumah ini, di mana salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Opo iki sing jenenge Mbah Gimah? Atau artinya adalah, apa ini yang namanya Mbah Gimah? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri melihat orang-orang bergumul, menyeret tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat yang membuat Bu Nuri merinding. Hingga pada suatu malam, Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam.
Beliau melihat kedua putranya sedang duduk di tepian ranjang, sedang melihat ke atas. Bu Nuri pun mengikuti mereka, dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikat pada tiang, lidahnya menjulur keluar. Melihat itu, Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan telinga mereka sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tak lama, kaca jendela pecah. Keesokan harinya Bu Nuri berkata kepada Septi kalau dia bersama dengan kedua adik-adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri meyakinkan kepada putrinya kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi sebenarnya terjadi, Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andre sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Bu Nuri hanya diam saja. Dia lebih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya. Anehnya, entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah. Tapi pada hari itu, beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini burung saya tidak berhenti bersuara, jadi saya duduk di sini mengawasinya. Tidak saya duga, rupanya itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. Monggo Bu, ada gerakan nopo jenengan bertamu ten griya kula." Bu Nuri kemudian menceritakan semuanya satu persatu, dan Pak Haji nampak mendengarkannya dengan serius cerita Bu Nuri. Ada sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberi nasihat. "Mulai nanti Bu Nuri salatnya di kamar saja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi, karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun nggih Bu. Gak ada yang lebih sempurna dari kita, yaitu manusia. Tapi Bu, kalau boleh saya minta tolong bisa bawakan ini ke rumah Ibu." Pak Haji kemudian masuk ke rumah. Tak lama beliau keluar dengan sebutir telur. "Letakkanlah ini di dalam lemari nggih Bu. Besok paginya telurnya dipecahin di depan jendela kamar." Bu Nuri lantas bertanya apa tujuan telur ini. Pak Haji kemudian berkata, kalau telur itu dipecah setelah semalaman di dalam lemari dan di dalamnya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid saja atau paranoid biasa. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang gak suka, atau memang ini murni dari perkara gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarga ibu. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tak lupa meminta doa yang tentu saja pasti Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang, sekelebat Bu Nuri melihat ada sosok yang baru masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya, Dio yang biasa berlari masuk ke kamar mendadak diam. Wajahnya pucat. "Bu, ono emah," atau artinya adalah, "Bu, jangan, ada Simbah." Dio memperagakan lehernya terlilit tali, tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Ia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun, kecuali bayangan seseorang bersembunyi di bawah ranjang. Dengan jantung berdegup kencang, Bu Nuri lalu menunduk. Melihat kolong ranjang, anehnya, Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri pun berdiri lalu menjalankan tugas yang diberi oleh Pak Haji. Dia letakkan telur di atas tumpukan baju. Setelahnya, Bu Nuri terdiam, melihat Dio yang diam berdiri di depan kamarnya.
Bocah itu selalu menolak masuk ke kamar, sampai akhirnya dia memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya Andre. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka, menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka. Sewaktu Bu Nuri tidur untuk pertama kalinya, dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada jeritan apapun yang biasa dia dengar. Hanya pemandangan kamarnya saja, di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, dia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua sedang tidur. Bu Nuri pun terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik. Hanya saja, badannya tak bergerak sedikit pun dari tempatnya, terkecuali kepalanya yang menoleh dengan leher seperti patah, di mana wanita tua itu melihat kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bersama dengan Nyai Siti, yaitu Mbah Gimah. Bu Nuri lalu tersadar, hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam. Sewaktu beliau melihat, telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja, dari bekas telur yang sudah pecah itu terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar, rumah ini benar-benar menolak mereka. Hari itu juga dengan menggunakan pakaian seadanya, Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji. Tapi aneh, tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat, jika selama 4 hari orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah, Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum beberapa langkah Bu Nuri meninggalkan rumah itu, kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung dalam sangkar seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya, Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun, burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan. Bahkan saat dia mendekatinya. Dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Sesaat ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu. Sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya, binatang itu begitu tenang, dan tenang, sebelum keleparan sayapnya mengejutkan Bu Nuri. Ya, tanpa diduga-duga, burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar, sambil mengeluarkan suara yang berbeda, seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini. Tak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantamkan pada bantang sangkar hingga menimbulkan suara bising. Bu Nuri yang tersentak karena perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sangkar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan fatal. Sementara burung itu tergelepar tak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian mendekat, melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji. Ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nanti kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Sepertinya tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja, ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu yang dalam kondisi tak berdaya. Tiba-tiba saja, seperti ada yang membisik di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang yang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat. Hingga pada akhirnya di genggaman tangan Bu Nuri, tanpa ada sebab yang jelas, Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang itu yang tak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu, barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu.
Dan cerita pun bersambung sampai di part berikutnya ya sobat. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, tak lupa juga silahkan tinggalkan di kolom komentar bila ada masukan atau hal yang ingin disampaikan. Terima kasih, semoga terhibur. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya.